Bahkan, sebagian bentuk candaan mungkin hanya dapat dilakukan pada orang-orang yang berteman akrab. Sedangkan bullying biasanya didasari oleh rasa benci dan bermaksud menyakiti sesama. Kali ini kita akan membahas mengenai bullying, suatu fenomena sosial yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perundungan atau perisakan. Kasus-kasus bullying sangat sering terjadi di sekolah, di kalangan anak dan remaja, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di lingkungan kerja atau lingkungan sosial lainnya, di dunia nyata atau di dunia maya. Saya akan membagi penjelasan tentang bullying ke dalam 3 video. Di video pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, batasan, dan tipe-tipe bullying. Di video kedua, saya akan membahas mengenai siapa saja yang bisa menjadi pelaku serta korban bullying, serta dampak bullying. Sedangkan di video ketiga, saya akan membahas mengenai antisipasi serta penanggulangan perilaku bullying. Bullying adalah segala bentuk perilaku agresif, penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti individu yang menjadi sasarannya. Di dalam bullying ada beberapa unsur. Pertama, disengaja. Disengaja untuk menyakiti. Kedua, terjadi secara berulang-ulang. Dan ketiga, ada perbedaan kekuasaan. Seorang pelaku bullying memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik menyakiti fisiknya atau dengan kata-kata atau dengan perilaku. Bullying adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-sekali. Pelaku bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Misalnya bertubuh lebih besar dan lebih kuat, berusia lebih tua, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Anak laki-laki lebih mungkin mengalami bullying fisik, sedangkan anak perempuan lebih mungkin mengalami bullying secara psikologis. Kadangkala orang sukar membedakan antara bullying dan bercanda. Bahkan bullying bisa disamakan maknanya dengan "kan cuma bercanda". Bercanda dilakukan individu sebagai salah satu komunikasi dan bentuk interaksi sosial. Bercanda dapat mempererat hubungan pertemanan di antara sesama, karena mereka dapat tertawa bersama dan menjadi lebih akrab. Bahkan, sebagian bentuk candaan mungkin hanya dapat dilakukan pada orang-orang yang berteman akrab. Sedangkan bullying biasanya didasari oleh rasa benci dan bermaksud menyakiti sesama, walaupun mereka mungkin ada di dalam kelas yang sama, atau sekolah yang sama, atau tempat kerja yang sama. Tujuan bullying bukan untuk membangun hubungan, melainkan untuk mempermalukan dan menyakiti korban. Namun perlu diwaspadai juga, walaupun bercanda tidak memiliki tujuan awal yang buruk dan sebenarnya merupakan suatu hal yang lucu bagi seseorang, belum tentu dianggap menyenangkan dan bisa diterima dengan baik oleh individu lainnya. Pada saat candaan yang tidak menyenangkan terus dilakukan berulang kali dan membuat orang lain tersakiti, maka bercanda pun bisa berubah menjadi bullying. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, kontak fisik langsung. Tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelaku. Contohnya, tindakan memukul, mendorong, meninju, menampar, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Bullying fisik merupakan jenis bullying yang paling mudah dikenali dan biasanya orang tua maupun guru lebih peka terhadap tipe perundungan ini. Kedua, kontak verbal langsung. Jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata. Contohnya kata-kata makian, ejekan, celaan, pernyataan, sebutan atau panggilan yang menghina, meremehkan, merendahkan, mengancam, mengintimidasi, mempermalukan, atau mengganggu.
Intimidasi verbal dan bentuk pemberian panggilan yang buruk memiliki konsekuensi serius pada korban dan dapat meninggalkan luka emosional yang dalam. Ketiga, perilaku nonverbal langsung. Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Di antaranya tindakan mendiamkan, mengucilkan, atau mengabaikan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, mengirimkan surat kaleng, menyebarkan gosip atau fitnah. Pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosialnya sendiri dengan menyabotase status sosial korban, mengendalikan atau mengintimidasi korban. Kelima, cyberbullying. Tindakan bullying yang terjadi secara online di dunia maya. Pelaku melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media online. Misalnya melalui rekaman video intimidasi atau pencemaran nama baik lewat media sosial, pengiriman pesan teks melalui SMS, direct message, atau email. Cyberbullying biasanya paling jarang disadari oleh orang tua dan guru. Keenam, pelecehan seksual. Kadangkala tindakan pelecehan dikategorikan juga ke dalam perilaku agresif fisik atau verbal. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.